Baik teman-teman, acara akan segera kita mulai ya. Acara sesaat lagi akan kita mulai guys. Pada malam hari ini kita akan dipandu oleh moderator kita yang cantik. Ada Miss Istia yang sudah tidak asing lagi ya buat kita semua. Dan di speaker kita pada malam hari ini kita akan banyak belajar tentang bagaimana tentang secara teknis menggunakan Royal Key ya, bagaimana memanage keuangan di situ, manajemen dan segala macam. Pokoknya jika ada pertanyaan-pertanyaan, teman-teman ditahan dulu, nanti ada waktunya kita untuk tanya jawab ya bersama speaker kita. Ada Miss Citra Ruli nanti ya sebagai V4 Royal Key Indonesia. Baiklah teman-teman, kita sambut dengan meriah Miss Istia. Halo, selamat malam semuanya Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Mas Operator sudah menyambut saya tadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih karena hari ini sudah rame ya yang ada dalam acara Basic Training Royal Q Indonesia. Sudah ada 321 peserta. Wah, luar biasa ya. Dan pastinya ini biasanya semakin malam akan jadi semakin meriah dan rame. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut mulai acara kita pada malam hari ini, seperti biasa, mari kita berdoa dulu agar acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari itu bisa langsung kita terapkan dan bisa menghasilkan cuan yang maksimal. Oke, berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Nah, saya mau menyapa nih, sudah ada dari mana aja sih hari ini? Kita lihat ya, ternyata sudah ada dari Medan, kemudian dari mana nih? Tembilahan, Bangka Belitung, Bumi Ayu, dari Tegal. Dari mana lagi nih? Ayo dong semuanya hadir dan hadir. Supaya teman-teman yang lain tahu bahwa Zoom Royal Q Indonesia selalu ramai dihadiri oleh para membernya dari seluruh Indonesia dan bahkan mancanegara ya. Medan hadir, Palembang hadir, Banjarmasin, Jepang. Wah, Jepang juga hadir ya. Arigatou gozaimasu, welcome ya. Kemudian juga ada dari Malang, Solo, Bogor, Bekasi, Bandung. Wah, rame NTT, luar biasa. Oke teman-teman, seperti biasa bahwa setiap hari Jumat kita ada namanya Basic Training Royal Q Indonesia, di mana kita nanti akan belajar bagaimana cara mengoperasikan aplikasi ini dan tools-tools apa aja sih yang ada di dalam aplikasi ini, seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti juga akan ada kesempatan sesi tanya jawab juga di akhir acara. Tetapi seperti biasa juga sebelum acara ini dimulai, izinkan saya untuk menyampaikan tata tertib yang wajib kita patuhi selama acara ini berlangsung. Yang pertama, tolong untuk tidak men-share nomor handphone atau link referral ataupun link website dan lain sebagainya di kolom chatting ya teman-teman. Lalu kemudian, apabila ingin menyalakan video, mohon menggunakan pakaian yang sopan. Nah, ini sudah ada dari Melawi juga hadir, Majalengka hadir, Purbalingga, Lampung, luar biasa rame ya. Seperti biasa Royal Q Indonesia selalu rame. Dan seperti biasa lagi, pokoknya kita semuanya seperti biasa. Sebelum kita mulai juga biasanya kalau Royal Q Indonesia selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya kita juga bisa semakin tumbuh jiwa nasionalismenya. Silakan operator, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap yang sempurna.
sekalian karena sudah ikut bernyanyi bersama, meskipun mungkin ada yang di dalam hati aja ya nyanyinya. Oke, malam hari ini kita akan ada speaker atau pembicara kita malam hari ini seorang perempuan dan merupakan juga seorang leader kebanggaan Royal Q Indonesia yang saat ini beliau sudah mencapai posisi Q4 ya. Nah, beliau ini merupakan mantan dosen, kemudian saat ini menjadi seorang trainer untuk sambilannya paruh waktunya dan juga seorang trader. Jadi memang sebelum bergabung menjadi Royal Q Indonesia, beliau ini sudah aktif di dunia trading ya, seorang trader. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung panggilkan saja ya. Halo, Miss Citra. Halo, Mbak Istia. Selamat malam. Aku manggil Malam. aja. Halo Kak Citra, udah lama ya ketemu lagi deh kita. Ya, ketemunya selalu di udara. Iya, di Zoom. Oh, tapi nanti mungkin akan ada ya. Oh iya, benar. Kan udah mulai roadshow ya. Iya, kita akan ada roadshow di 3 kota dulu, di Jakarta, Tangerang, dan Bogor. Jadi teman-teman nanti yang ada calon mitra yang mau gabung, langsung saja karena seatnya terbatas ya, langsung saja daftar. Oke, Miss Citra, karena sekarang sudah ada 400 orang, boleh deh langsung dijelaskan dan share juga tentang training kita malam hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, thank you Mbak Istia. Silakan Mas Riko, yang bertugas Mas Riko ya. Teman-teman, hari malam ini kita akan belajar untuk setting ya, setting robot dan trading. Untuk teman-teman yang akhir-akhir ini banyak yang aktivasi, kita akan belajar dari dasar. Dan untuk teman-teman yang suaranya kurang jelas, sepertinya udah jelas ya, mungkin sinyalnya. Suara saya jelas nggak Mbak Istia? Kalau di saya sih jelas ya Mbak. Oh ya, oke. Mungkin yang nggak jelas sinyalnya ya, bisa dicek. Oke, jadi malam ini kita akan belajar tentang setting Royal Q dan bagaimana tips-tips yang lainnya ya. Untuk teman-teman yang udah aktivasi robotnya udah beberapa lama dan trading, sabar sedikit, nanti kita akan bahas yang lebih lanjut. Oke, untuk materi malam ini sebenarnya kita akan membahas apa aja sih. Yang pertama itu tentang trading commodity. Kemudian cryptocurrency itu seperti apa. Kemudian logik kerja Royal Q. Memahami bet setting, belajar memahami 3 karakteristik kripto. Jadi memang kripto ini banyak sekali. Kalau di dunia itu ada 5.000-an lebih, bahkan lebih ya, termasuk shitcoin, token itu beda dengan koin. Ya, tapi kalau di Binance ada ratusan dan di Royal Q ada 71-an gitu. Kemudian ya beda-beda karakter, nanti kita akan belajar. Kemudian money management trading, dan kemudian cara memilih koin. Perbedaan setting trading koin induk, altcoin, dan koin baru. Cara naikkan balance open posisi trading di atas 5% ya. Oke, selanjutnya next. Ya, teman-teman mungkin masih bingung kripto itu seperti apa sih? Banyak orang yang belum paham kripto itu apa. Kebanyakan biasanya orang awam itu ngertinya trading itu biasanya trading saham, trading forex gitu ya. Kripto sendiri, teman-teman saya aja yang di Jakarta gitu, notabene adalah kota besar dan pekerjaan mereka juga middle up gitu ya. Belum tentu mereka tuh tahu kripto. Kebanyakan mereka ketika saya cerita tentang kripto, ada beberapa yang tanya, apa sih kripto? Nggak ngerti gitu. Tapi ketika saya ngomong Bitcoin, baru mereka tahu, oh iya pernah dengar gitu kan. Nah, sebenarnya untuk trading cryptocurrency itu sebenarnya hampir mirip dengan komoditi ya. Kalau komoditi itu kan ada kopi, pala, semua komoditi minyak gitu ya. Prinsip dari trading crypto itu hampir sama. Artinya prinsipnya adalah kita membeli di harga yang rendah dan menjual di harga yang lebih tinggi. Gitu. Jadi prinsip tradingnya pun berbeda dengan forex, mata uang yang 2 arah. Kalau kripto 1 arah gitu ya. Dia hanya mengenal beli dan kemudian jual gitu. Oke, next, Mas. Nah, inilah logik cara kerja Royal Q seperti ini. Yang pertama,
kita bisa transaksi manual dan otomatis gitu. Berbeda dengan robot-robot luaran yang berbeda trading ya di luar kripto. Kalau biasanya robot di luar kripto itu mereka jalan sendiri. Kita tidak bisa, kita sebagai trader, kita tidak bisa mengintervensi. Biasanya begitu ya. Ketika kita sekali klik, dia langsung jalan. Ketika dia take profit, ya dia akan take profit, tapi tidak bisa mengikuti misalnya profitnya sampai 5%, 10%, enggak. Karena begitu disetting, di 1% atau 2% biasanya ya udah mentok di situ. Kalau turun, ya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi si trader kitanya sendiri pasrah. Tetapi untuk Royal Q sendiri, kita bisa setting transaksi secara otomatis ataupun manual. Inilah kenapa saya sangat nyaman menggunakan Royal Q ya. Kita bisa full automatic dengan apa ya? Pakai settingan dari default developernya dari Royal Q-nya. Atau leader-leader itu biasanya share settingan mereka. Kalau nggak masih pusing lagi, ya ikut copy trade. Sedangkan kalau mau manual, saya manual. Seperti saya kadang-kadang juga saya otak-atik gitu. Ketika robot ini berjalan untuk trading, di tengah jalan saya bisa intervensi. Kalau marketnya lagi naik, saya bisa intervensi untuk saya beli lagi, nambah muatan, sehingga profitnya lebih banyak. Kalau marketnya lagi turun, saya bisa intervensi. Saya beli lagi untuk supaya kerugian saya tertutupi, atau saya hentikan margin sehingga tidak bisa beli apa-apa. Saya beli manual lagi ketika harganya turun. Jadi semuanya fleksibel, tergantung kita maunya gimana. Nanti kita akan belajar untuk hal itu. Kemudian transaksi cycle dan one shot kita bisa pilih. Kalau misalnya harga sudah tinggi sekali, kita bisa rubah ke one shot. Kalau masih rendah, kita bisa cycle. Nah, kemudian untuk averaging dan martingale. Jadi Royal Q ini robot kripto memakai sistem averaging dan martingale. Ini berbeda sekali dengan trading forex, di mana trading forex itu future. Kripto juga ada future, tetapi kita yang di sini adalah trading spot. Kalau di future, averaging dan martingale itu sangat merupakan hal yang sangat menakutkan. Justru di Royal Q ini, di kripto trading spot ini, averaging dan martingale ini menolong kita untuk bertransaksi trading sehingga menutupi kerugian. Averaging itu apa sih? Averaging itu adalah simpelnya saya bisa bilang membeli cicilan ketika harganya turun, gitu ya. Ketika harganya turun tuh itu kita bisa averaging, jadi beli cicil. Kalau kita misalnya manual nih, kalau dulu kan saya manual sebelum pakai Royal Q, saya selalu manual. Selalu manual itu kita punya modal 5 juta, ya udah deh saya beli ini. Beli apa ya yang lagi ngetren? Oh, Elon Musk, beli Doge. Oke, beli Doge. 2,5 juta, 2,5 jutanya belikan BNB gitu ya. Ketika turun ya udah cuma duduk diem. Nah, averaging ini kita punya 5 juta dibelikan secara bertahap gitu. Martingale itu adalah pembelian double untuk menutup kerugian. Jadi kalau pas kita lagi beli di atas, harganya kemudian turun, ya robot ini akan bekerja martingale. Beli di harga bawah dengan double. Double-nya ini berapa? Nah, kita bisa set, nanti kita akan belajar. Kemudian take profit mengikuti market. Kalau ke atas, dia profitnya bisa besar, lebih gitu ya. Kalau ke bawah pun, ya bisa profit juga, tetapi lebih kecil. Kemudian setting bot 100% profit. Si robot ini tidak mengenal perintah jual cut loss. Jadi dia hanya ngerti, ya pokoknya lu jual profit. Kalau belum profit, jangan lu jual. Seperti itu ya. Nah, kita contohkan seperti averaging. Ini averaging ya. Kita akan belajar apa sih averaging ini. Nah, misalnya nih, saya punya uang 10 juta. Ya, kalau dulu saya biasanya trading manual seperti itu 10 juta, saya beliin apa ya? Biasanya saya beliin Doge langsung 10 juta atau dibagi deh. 10 juta saya beli 5 juta beli Doge, kemudian 5 jutanya saya belikan BNB gitu ya. Tapi kalau ini misalnya saya punya uang 10 juta, nah saya beli satu BNB nih. Saya punya uang 10 juta, saya beli satu BNB. Waktu itu BNB harganya 1 juta. Ya, BNB di harga 1 juta, kemudian beli satu BNB, saya keluarkan uang 1 juta. Jadi dari 10 juta, saya keluarin 1 juta untuk membeli BNB. Waktu BNB harganya 1 juta. Kemudian, nggak lama kemudian harganya turun. Harga BNB turun jadi 800.000. Oke.
Saya keluarin uang saya lagi dari M-Banking, bukan dari M-Banking, dari Binance. Dari Binance 1 juta, saya keluarin lagi 1 juta. Ya, saya keluar 1 juta untuk membeli BNB yang harganya lagi turun 800.000 sejumlah 1,2 BNB. 1,2 BNB berarti ini jumlah koinnya, jumlah BNB-nya ya. Kemudian BNB turun lagi. Harganya jadi 500.000. Berarti turun berapa itu? 50% ya. Saya keluarin uang lagi, si robot ini beli senilai 2 juta. Beli berapa? Karena harganya 500.000, jadi 2 juta itu dia bisa beli 4 BNB. Oke? Beli total yang BNB jumlah koin yang saya beli adalah 6,2 BNB. Oke? Jumlahnya 6,2 BNB, jumlah uangnya 4 juta. Jumlah uangnya 4 juta, jumlah koin BNB-nya adalah 6,2. Nah, kemudian cara hitung profitnya bagaimana? Ya, 4 juta dibagi 6,2. Saya buletin deh di 6 BNB. Ya, ketemunya sekitar 670.000 ya. Nah, 670.000 ini saya kalikan 6,2 BNB. Totalnya berapa? 1.451.000. 4.154.000. Oke. Nah, berarti uang saya tadi ada berapa? Uang saya tadi masih ada 6 juta kan? Karena kan total uang saya 10 juta ya. Berarti modal saya masih sisa 6 juta. Profitnya berapa, Mbak? 4.154. Gede banget? Enggak dong. Kan ini modal yang kepake adalah 4 juta. Modal saya masih sisa 6 juta. Berarti 6 juta tambah 4 juta, 10 juta modalnya kan. Berarti untungnya adalah 154.000. Oh, dalam sekejap ya. Kecil banget, Mbak, modal 10 juta 154 gitu kan. Oh, jangan salah, ini satu transaksi. Artinya nanti kita akan belajar robot ini akan berkali-kali transaksi. Dia akan buy dan kemudian sell. Oke, next. Nah, ini contohnya, misalnya kita pilih koin BTC, Bitcoin ya. Kita akan belajar fitur-fitur menu. Yang pertama, position amount. Ini teman-teman jumlah uang yang dibelikan ya, USDT berapa. Kemudian position quantity, BTC itu maksudnya berapa koin yang hasilnya nanti dapatnya itu berapa, gitu kan. Averaging price itu nanti adalah harga rata-rata, current price, harga terkini, harga sekarang update ya. Number of call margin nanti ada hubungannya nanti. Oke. One shot ini kebalikannya ada cycle. Kalau saya klik ini cycle. One shot itu adalah kalau kita pilih robot ini akan sekali transaksi. Jadi dia habis beli koin, misalnya beli BNB tadi, terus take profit, dia jual, udah dia nggak akan beli lagi. Kalau kita pilih one shot. Tapi kalau tampilannya seperti ini teman-teman perhatikan. Kadang suka banyak yang tanya sama saya, bingung. Mbak, ini apa ya tampilannya? Jadi tampilan ini teman-teman ada one shot, sell, buy, stop margin call, strategy mode. Kalau tampilannya seperti one shot ini berarti yang sedang dilakukan adalah cycle. Karena kan one shot-nya belum diklik kan. Stop margin call berarti yang sedang berjalan itu adalah open margin call. Gitu. Jadi yang tampil ini yang belum dijalankan. Oke, kita misalnya klik one shot berarti jadi one shot. Kalau sekarang tampilan berarti si BTC ini lagi cycle gitu. Nah, cycle itu apa? Cycle itu cycle ya, muter. Artinya kan cycle itu ya terus-menerus artinya. Lingkaran, jadi terus-terusan. Kalau si robot ini habis buy, dia sell, buy, sell, buy, sell terus, nah itu cycle. Gitu. Kemudian di sini ada menu sell. Oh, ini berarti harus kita sell manual, Mbak? Enggak. Ini si robot ini sebenarnya secara otomatis adalah dia akan sell sendiri. Tetapi kita bisa sell secara manual. Sell-nya kapan, Mbak? Gitu ya, nanti saya jelasin. Ini jadi kita klik, dia bisa sell. Kemudian buy. Buy pun juga manual. Oh, enggak. Si robot ini sebenarnya dia akan melakukan buy ya dan sell sendiri. Tapi buy ini kita bisa lakukan secara manual. Gitu. Ketika harganya naik, kita bisa buy manual menambah muatan. Nah, kemudian stop margin call. Stop margin call ini apa? Ketika kita sekarang yang sedang berjalan berarti open margin call. Jadi sekarang posisinya margin call limit ini yang di samping margin call limit ini dia berjalan sistemnya.
si margin configuration ini berjalan sistemnya kalau kita open margin call. Tetapi kalau stop margin call, ini tidak, margin configuration ini tidak akan berjalan. Jadi ketika harga turun, jadi nggak akan beli. Gitu ya. Nah, kemudian strategy mode. Nah, ini strategy mode mungkin bisa, ini nanti adalah pilihan-pilihan, nanti akan ada di belakang pilihan-pilihan berhubungan dengan margin configuration. Nanti saya jelaskan. Oke, sekarang ke depan lagi, Mas. Oke, sekarang di samping first buy in amount. Nah, kalau dulu ini belum diperbarui ya, 10 USDT dulu. Untuk pertama kali OP, untuk pertama kali beli, itu satu transaksi 10 USDT. Tetapi beberapa waktu lalu ada note ya, bahwa lebih baik kita melakukan first buy in amount 15 USDT. Nah, kenapa? Ini buat teman-teman yang udah beberapa lama trading, mungkin lebih paham ya. Jadi kadang-kadang kan suka ada pertanyaan, Mbak, kalau kok suka ini sih, apa namanya, koin saya di Royal Q udah hilang gitu ya. Udah nggak ada posisi, misalnya BNB. Udah nggak ada posisi, Mbak. Tiba-tiba hilang, tapi kok sell-nya nggak masuk ya. Nggak ada transaksi sell gitu, sehingga profitnya nggak ada. Koinnya kemana ya? Hilang ya? Nggak mungkin koinnya hilang, teman-teman. Coba saya bilang, coba dicek di Binance, di wallet. Pasti ada koin BNB tersebut. Jadi koinnya, jadi seolah-olah gini nih kasarannya. Si Royal Q mau jual si BNB, tapi mental, karena di bawah limit. Nah, karena ini dulu kita suka masukin first buy in amount 10 USDT. Makanya sekarang dari Binance dan Royal Q ada suggestion, ada apa namanya, menghimbau. Nah, menghimbau untuk first buy-nya di 15 USDT. Kalau 10 gimana, Mbak? Masih bisa nggak? Ya bisa gitu. Itu kan himbauan untuk ya better di 15 USDT deh, biar nggak mental-mental lagi gitu kan. Untuk open position double nggak usah dinyalain kalau saya ya. Karena kalau dinyalain itu berarti nanti pembeliannya double-double, jadi lebih besar. Nah, kemudian kita akan bahas ini settingan dari default developer dulu. Saya jelasin supaya teman-teman paham fungsi-fungsi fitur ini. Kemudian margin call limit itu ada 7 kali. Itu apa, Mbak? Tadi averaging tadi. Membeli cicilan 7 kali. Oke. Nah, whole position take profit ratio ini maksudnya adalah target profit 1,3%. Ya. Jadi targetnya si BNB, misalnya tadi saya beli BNB, pokoknya saya beli targetnya 1,3, udah deh, robot lu jual gitu. Waduh, kecil banget, Mbak, gitu ya. Saya pernah dapat pertanyaan, oh, kecil banget, Mbak, 1,3 gitu ya. Kapan dapat cuannya gede nih gitu. Kenapa sih nggak 5%, 10%? Bisa nggak sih diganti 5%? Bisa. Mau diganti 5%, 10% bisa. Tetapi gini loh teman-teman. Kripto itu tuh grafiknya, dia kalau mau naik tinggi, itu pasti ada naik turun. Jadi seperti apa, tahu nggak detak jantung itu kalau di layar itu ya. Detak jantung naik turun. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman lihat chart di Binance, gitu ya, kalau mau naik juga nggak mungkin langsung naik but gitu. Pasti ada naik turun. Dia kalau mau naik turun. Nah, celah-celah kecil itulah yang kita manfaatkan. Kalau kita pasang 5% bisa aja. Tapi untuk mencapai 5% itu mungkin bisa sehari, bisa seminggu gitu ya. Bisa gitu loh. Jadi kita lebih baik pasangnya. Kenapa si developer ini pasang 1,3 gitu? Ya kecil tapi sering gitu. Kalau lebih gampang tercapai ya 1,3% itu gampang gitu. Lebih cepat. Tapi berulang kali. Jadi main volume, main frekuensi. Nah, kemudian whole position take profit callback. Ini maksudnya apa 0,3 nih, Mbak, maksudnya. Jadi, misalnya nih si BNB ini dia tidak akan jual nih. Teman-teman perhatikan, tidak akan jual kalau harga BNB ini belum turun 0,3%. Nah, ada pertanyaan juga, dulu saya juga pikir seperti ini. Ngapain sih ada apa namanya profit callback? Itu kan berarti ngurangin apa namanya profit kita ya. Harusnya profit kita misalnya udah sampai 1,3. Terus pakai profit callback turun 0,3. Berarti 1,3 jadi 0,3 dong. Berarti profit kita cuma 1%. Kenapa nggak langsung aja? Ya udah, profit kita 1,3%. Nah, ini ada maksudnya teman-teman. Kenapa si developer ini merancang sedemikian rupa? Ya, jadi
Walaupun si robot ini target profitnya 1,3%, ketika harga market naik, si robot ini akan follow. Dia akan ngikutin sampai mentok di profitnya berapa. Misalnya si BNB ini, tik saya beli, kemudian dia naik 1,3. Nah, kemudian dia masih, ternyata si harga BNB masih naik sampai 2%. Dia belum jual. Ternyata naik lagi sampai 3, dia belum jual. Banyak teman-teman yang di grup itu suka nanya, loh ini kok robotku koin-koinnya udah 2% kok belum jual-jual ya, jangan-jangan error gitu kan. Nah, misalnya si BNB ini mentok, dia naik, si robot ini akan ngikutin, dia marketnya ternyata pas saat itu si BNB naik sampai 3,5%. Nah, dia akan jual kalau si BNB ini turun 0,3%. Jadi si profit callback ini sebagai alarmnya ya, ancang-ancangnya, robot, kamu jual nih BNB kalau dia turun 0,3%. Kalau dia naik terus ya nggak dijual, gitu ya. Jadi justru adanya profit callback ini, profit kita bisa maksimal. Kalau robot-robot lain ada yang robot-robot di luar Noreaki ya, ada yang tidak pasang itu sehingga kita pasang 1,3%, ya udah dia akan jual 1,3%. Padahal targetnya koin saat itu bisa sampai 5%. Nah, inilah hebatnya menu profit callback ini ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke margin configuration. Margin configuration itu adalah averaging, jadi kita membeli cicilan ketika koin tersebut turun. Kalau turun dia akan beli gitu ya. Ini karena margin call limitnya 7, berarti ini pembelian 7 kali. Oke, margin call drop itu maksudnya kalau turun berapa persen? Turun 3,5%, kemudian multiple buy-in ratio yang kanan ini 2 kali. Nah, itu maksudnya adalah martingale tadi. Nah, martingale ya, multiple buy-in ratio. Jadi kalau marketnya turun 3,5%, robot akan beli 2 kali. Berarti belinya 20 USDT. Kalau turun lagi nih, habis beli ya, turun lagi ternyata sampai 4% lagi, turun 4% lagi, dia akan beli 4 kali. Turun lagi sampai 4,5%, dia akan beli 8 kali. Terus sampai ke 7, layer ke-7. Ya, sampai layer ke-7. Nah, kemudian balik lagi yang tengah, yang callback. Jadi terus habis itu, kapan nih si robot ini akan beli lagi? Nih teman-teman, buy in callback 0,5%. Nah, ini hampir sama seperti profit callback, tapi kebalikannya. Kalau profit callback itu adalah robot menjual ketika harga turun 0,3%. Tapi kalau buy in callback 0,5% ini, si robot akan beli lagi kalau market naik 0,5%. Jadi nih misalnya, si robot ini masuk ke layer 1 ya, first call 3,5%. Dia tidak akan beli lagi kalau marketnya belum naik 5%. Karena menuruti market harga terendah. Paling mentok itu di harga berapa? Kalau tadi kan profit callback kebalikannya. Si robot mengikuti profit mentok di angka berapa, di berapa persen. Nah, kalau buy in callback kebalikannya. Dia tidak akan beli kalau belum naik 0,5. Jadi kalau market turun, misalnya first call, layer pertama 3,5. Belum, ternyata dia masih mau turun lagi ke 4%. Masih turun lagi ke 4,5%. Ketika market naik 0,5, baru dia beli. Seperti itu teman-teman. Jadi, kalau nggak dipasang buy in callback, dia akan beli lagi nih. Akan beli lagi 3,5%. Udah beli, ternyata masih turun. Gitu. Jadi buy in callback ini semacam alamnya juga. Fungsinya sama kayak yang profit callback 0,3. Cuman bedanya yang satu buat keuntungan, ngejar keuntungan, yang satu buat beli di harga yang paling rendah saat itu. Oke, untuk distributed and take profit allocation, ini sebenarnya sama kayak whole position take profit ratio yang 1,3. Jadi target profitnya. Tapi bedanya distributed and take profit allocation ini target profit layer per layer, tetapi di atas layer keempat. Jadi dimulai layer kelima. Ya, dimulai layer kelima, sebelah kanan Mas Riko. Nah, ini dimulai layer kelima, itu nanti dia kalau jual, dia akan
jualnya itu per layer gitu. Per layer misalnya BNB udah turun masuk ke layer 7 ya. Kemudian layer 7 naik sedikit. Naik kemudian 1,3 dia akan jual. Ya. Kemudian naik lagi harganya. Masuk ke layer ke-6. Layer 7-nya kan udah hilang ya, layer ke-6. Dia akan jual, target profitnya 1,3 di layer itu. Layer ke-5 juga gitu. Ketika sudah target profit di 1,3%, si layer 5 ini akan jual. Nah, untuk layer 1 sama 4 ini gimana? Harus tunggu harga rata-rata, harus tunggu averaging price gitu. Jadi untuk 5, 6, 7 kalau teman-teman bikinnya layer sampai 20 ya dari 5 sampai 20 itu ya target perjuannya per layer. Jadi enaknya itu kita tidak perlu menunggu semua harga dulu, kita bisa jual per layer. Oke, balik lagi Mas. Untuk sebelah kiri. Nah, kemudian bawahnya distributed and take ini sub position and take profit callback ini sama kayak whole position take profit callback. Jadi dia akan sell si layer-layer tadi, layer ke-5, ke-6, ke-7 gitu ya. Dia akan sell kalau turun 0,3% baru dia akan sell per layer. Oke, kan namanya sub position. Ini berarti berlaku layer 5 sampai ya 5 ke atas lah, berapapun. Tidak terhingga. Oke, next slide. Nah, ini teman-teman adalah 3 karakteristik kripto. Ya, teman-teman harus pahami. Jadi ada koin induk, ada altcoin, ada koin baru atau meme. Koin induk itu ya dulu sesepuhnya ya. Itu loh. Dulu tuh awal-awal adanya BTC, LTC, ETH, Ethereum, XRP, BCH. Kemudian ada klasifikasi kedua adalah altcoin. Altcoin itu apa sih singkatannya? Singkatannya apa altcoin? Jadi altcoin itu adalah alternatif koin. Ya, alternatif koin. Kemudian ada koin baru, meme ya, koin baru meme. Alternatif koin itu koin-koin di luar koin induk. Nah, kalau koin baru tuh meme. Koin-koin ya sekarang banyak sekali. Ini teman-teman nanti teman-teman bisa simpan sehingga bisa jadi pegangan teman-teman dalam memilih koin. Itu. Aduh, banyak banget ya, Mbak. Rumit. Enggak. Nanti lama-lama juga ini kok paham gitu ya. Saya pengennya teman-teman itu jadi progresnya oke. Jadi sangat paham tentang kripto. Semuanya juga belajar, rajin ikut Zoom. Oke, next slide. Nah, manajemen trading dan distribusi pemilihan koin ini penting, teman-teman. Ya. Untuk money management yang disarankan itu adalah gunakan 3-5% dari total modal Binance Anda. Gitu ya. Contoh untuk modal 300 USDT. Gitu. Kalau 300 USDT 4%-nya aja 12 USDT. Berarti ya anggap aja kalau sekarang kan first buy-nya 15 USDT gitu ya. Berarti belinya 1 koin aja. Kalau modalnya 1.000, ya 1.000 kali 4%, berarti 40 USDT, ya anggap aja 45. Berarti belinya 3 koin gitu ya. Karena kalau sekarang pilihnya first buy-nya 15 ya. Tapi kalau 10 ya bisa beli 4. Kemudian 5% dari modal ya. Kan yang dibelikan first buy-nya itu kan adalah 5%-nya aja teman-teman. 4% atau 5%, maksimal 5%. 3-5%. Itu teman-teman harus pecah. Jadi teman-teman menentukan koin itu, teman-teman yang pertama, hitung dulu modalnya berapa. Habis dihitung money manajemennya berapa. Ambil di tengah-tengah misalnya 4%. Berapa yang dibeli? Misalnya ketemu 45 USDT misalnya. Berarti 45 USDT oke lah. Bisa ambil 3 koin, first buy-nya 15 USDT. Nah, 3 koin itu dipecah dari 3 karakteristik tadi. Koin induk 1, misalnya altcoin, kemudian koin meme. Itu ya. Nah, untuk trade setting-nya nanti kita akan lihat. Oke, next. Jadi teman-teman tuh jangan bingung, aduh koin apa ya yang bagus ya? Semua koin tuh sebenarnya bagus teman-teman. Tapi nanti kita lihat cara entry-nya ya, cara belinya. Semua koin itu bagus, tapi teman-teman harus pahami dulu sehingga tidak asal beli. Itu.
Nah, ini untuk settingannya, settingan koin induk, altcoin itu sama, hampir sama. Berbeda dengan koin baru. Gitu. Kenapa sih koin baru itu? Ya, koin meme itu biasanya mereka lebih agresif. Untuk naiknya cepat, turunnya juga bisa. Kayak roller coaster aja. Nah, kenapa kok harus diklasifikasi jadi 3 koin? Agar terjadi subsidi silang, teman-teman, gitu loh. Kalau misalnya biasanya koin induk itu anteng kan, pergerakannya itu tidak liar. Dia itu naik turunnya tuh anteng, pelan-pelan lah gitu. Pelan-pelan tapi lebih ya lebih low. Low risk, low return juga gitu. Sedangkan kalau altcoin medium. Nah, kalau si koin meme ini wah, profitnya dalam sekejap dia bisa plus, ibaratnya plus 15, tapi dalam sekejap juga dia bisa turun jadi minus 10 gitu. Nah, untuk settingan koin induk dan altcoin ini contohnya, untuk first buy in amount tentu saja disesuaikan dengan modal teman-teman ya. Dihitung tadi 4%-nya, misalnya 4%-nya ketemulah berapa, 45 USDT, berarti beli 3 koin, berarti first buy-nya isi aja 15 gitu ya. Biasanya kalau saya juga first buy itu 15, tapi tergantung mau yang dibeli lagi naik, saya biasanya agak banyak. Kemudian margin call limit bisa 7, nah settingannya seperti ini, 1,2. Nah, jadi target profitnya 1,2, lebih kecil, lebih pendek, biar cepat tercapai. Teman-teman bisa juga rubah 1,1 gitu ya. Kemudian hold position take profit callback 0,2. Jadi kalau dia belum turun 0,2 tidak akan jual. Nah, seperti ini. Kemudian margin configuration-nya seperti ini, teman-teman. Kalau turun 1%, dia akan beli 1. Kalau turun 1%, dia akan beli 1 kali juga. Nah, kenapa kok kecil-kecil 1%? Karena biasanya koin induk itu turunnya nggak jauh. Koin induk sama altcoin itu turunnya nggak sampai dalam, tidak seliar tadi meme coin. Ya. Nah, kalau meme coin first buy-nya, kalau misalnya modalnya teman-teman lebih besar, first buy-nya lebih kecil daripada yang tadi si koin induk sama altcoin. Nah, margin call limit-nya ya udah cukup 5 kali lah gitu kan. Profit rasionya nah 1,3. Kenapa? Ya karena dia lebih liar. Jadi kita pasangnya profitnya lebih besar daripada si induk sama altcoin. Nah, first call-nya kalau tadi yang koin induk kan first call-nya layer pertama, layer kedua, layer ketiga itu kan 1% ya. Nah, kalau ini kita buat lebih dalam. Kalau turun 3,5, kalau turun 4,5. Kalau di total tuh bisa kebantingnya itu lebih dalam gitu. Dibanting mau 20%, bisa di setel sampai 20%, 25%. Karena memang karakteristik koin meme itu begitu, teman-teman. Itu akhirnya terjadi subsidi silang. Kalau misalnya si induk atau altcoin-nya lagi slow, biasanya koin meme dia akan naik cepat. Profitnya cepat. Oke, next. Nah, ini coba kita lihat. Ini nih, kita kalau misalnya mau, kita lihat ya, misalnya perbedaan dari, tadi kan saya bilang, kenapa sih mesti 3 gitu ya. Map coin, misalnya map coinnya tuh dia lebih cepat. Misalnya si BTC, dia masih plus 5 ya. Ada outcoinnya udah plus 18. Nah, kemudian ETH 6 ya. Si BNB juga udah 5. Nah, coba kita ke bawah, meme coin ya, udah 10. Si Ebox tapi nggak ada di Royalku, dia 29. Jadi teman-teman bisa lihat kalau si induk coin sama altcoin itu dia misalnya plusnya baru nyampe 5, si meme coin itu udah nyampe 15. Dia larinya kenceng banget gitu. Nyarinya udah 10, udah 2 kali lipatnya gitu. Pokoknya lebih daripada induk sama alt gitu. Oke. Nah, kalau teman-teman misalnya mau tembak itu nanti menaikkan balance ya, misalnya dari 5% ke untuk awalnya teman-teman beli money manajemennya hanya di 5%. Gitu ya. Terus 95%-nya kemana, Mbak? 95%-nya itu standby aja di Binance. Biar si robotnya kerja. Nah, ini biasanya yang terjadi. Sebenarnya yang bikin kesalahan dari semua trader, nggak hanya kripto aja, semua trader itu ada greedy,
serakah. Kadang-kadang saya pun juga kadang-kadang begitu. Teman-teman di grup juga banyak. Kalau pas marketnya lagi naik ya, kalau pas marketnya lagi naik kan awalnya kita money management belinya 5%. Nah, kalau pas marketnya lagi naik, kita kadang-kadang suka gini ya. Wah, kalau money manajemennya 5% aja ini profitnya udah segini nih, udah 1% apa 2% itu marketnya naik ya. Nah, ini ada 95% nganggur gitu kan. Atau kalau enggak udah masuk layer 1, oke lah, anggap aja ada 80% nganggur nih. Sayang banget nggak dipakai, udah deh beli koin yang lain gitu ya. Kalau nggak beli koin yang lain, koinnya lagi naik, yang lagi berjalan, lagi tinggi, ditambah lagi pakai buy manual. Aku beli lagi lah BTC misalnya kayak ini di foto, DAS lagi naik, udah 1,05, berarti lagi naik, tembak lagi, cret. Sayang nih, ada apa namanya, ada balance sisanya nggak diapa-apain di balance, dipakai semua. Nah ketika turun, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu banyak terjadi sih teman-teman. Dulu awal-awal saya juga gitu. Teman-teman di grup juga banyak gitu. Jadi ya kita harus disiplin sebenarnya. Disiplin. Pokoknya udah teman-teman kita serakah, 5% terus nambah lagi muatan 50% misalnya. Dibuat cycle lagi. Nanti pas turun anjlok, blek, misalnya seperti keadaan sekarang, ya udah pasti nggak bisa buy lagi. Jadi memang kita harus disiplin ya. Mau market apapun, mau lagi naik, mau lagi turun, poinnya adalah money management 3-5%. Kalau mau menaikkan balance trading, misalnya oke deh Mbak, saya maunya 10% deh. Yang 5% itu adalah tambahan dengan teknik one shot. Ya, nanti saya bisa praktekin. Oke, next. Nah, ini solusi copy trading royalty Indonesia. Jadi yang belum paham sih, teman-teman bisa copy trade. Ini salah satu copy trade yang di suggest ya dari royalty Indonesia. Jadi teman-teman bisa ambil ini trading dari copy trade royalty Indonesia. Oke, next. Duplikasi siklus dan fase. Nah, yang pertama teman-teman harus pahami setting trading, ya. Harus pahami setting trading bahwa teman-teman itu walaupun pakai robot, tapi kita maunya bahwa teman-teman itu paham. Walaupun yang trading bukan teman-teman, yang trading robot. Tapi kan robot kerja itu sesuai dengan perintah kita. Kita itu maunya apa? Mau trading manual, semi manual, ya, semi manual atau full automatic. Teman-teman mau copy trade pun, teman-teman harus paham loh. Money manajemennya berapa, karena kita masukin berapa koin yang mau kita beli. Gitu. Kemudian setiap copy trade pun pasti punya aturan masing-masing. Itu teman-teman harus benar-benar lihat. Ada teman-teman beberapa orang juga bilang, ya kok nggak dikasih tahu sih kalau ini copy trade ini syaratnya begini, copy trade ini. Nah itu masing-masing itu ada di menu situ. Silahkan teman-teman baca. Karena masing-masing copy trade, masing-masing trader itu punya aturan masing-masing, punya gaya sendiri-sendiri. Ada yang sukanya agresif, dia high return, jadi profitnya gede, gitu kan. Ada yang ya profitnya slow-slow aja, tapi yang penting aman, gitu ya. Itu semua pilihan, teman-teman harus pahami betul, pahami setting trading. Gimana caranya Mbak pahami? Pahami ini nggak cuma sekali, teman-teman. Yang pertama adalah rajin Zoom gitu loh. Rajin Zoom, kalau nggak sempat nonton Zoom, ya udah nonton YouTube-nya aja. Kan semuanya di-upload di YouTube. Kemudian konsultasi dengan grupnya, dengan leader-leadernya, masing-masing semua ada grupnya. Gitu. Tanyakan jelas bagaimana ini, bagaimana itu. Jadi nggak usah bingung. Biarin aja robot bekerja untuk kita gitu ya. Jadi robot ini pokoknya bekerja untuk kita, dia kan kita yang bosnya dia. Jadi kita setting, kita maunya apa dulu, baru kita setting nanti dia kerja. Oke, next. Tadi Mas slide-nya. Sudah, Mbak. Oh, udah. Belum dibaca semua tadi, udah ya? Oh, yang tadi saya mau jelasin yang strategi mode ya, ada nggak slide yang tadi ya? Coba Mas masuk lagi. Sepertinya tadi terlewat ya. Kalau tidak ada, saya masuk ke slide saya.
Oh, coba. Oh, ini yang kanan ya, saya belum jelasin nih. Nah, ini teman-teman ada strategy mode, ya. Teman-teman, ini ada 3 pilihan, saya jelasin. Yang pertama adalah whole warehouse mode. Whole warehouse mode ini adalah penjualan satu gudang. Ya, jadi kalau teman-teman nih pilihnya whole warehouse mode, kemudian layernya sampai layer 7, misalnya kita tulis nih, kita setting 7 layer ini ya, 7 margin call limit, jadi 7 margin call limitnya 7, oke. Terus kita pilih strategy mode-nya ini adalah sistem penjualan. Yang tadi geser. Nah, kita pilihnya whole warehouse mode, ini kalau dijual itu satu gudang. Jadi antara layer 1 sampai layer 7, kita nunggu harga rata-ratanya, naik 1,3% baru dijual. Jadi 1 sampai 7 itu menunggu harga rata-rata baru dijual. Oke. Nah, kalau kita pilihnya yang subbid mode itu berbeda dengan full warehouse mode. Bedanya apa? Kalau subbid itu, kalau yang kedua ya, subbid normal itu kalau robot melakukan subsell, jadi selnya itu per layer, di atas layer kelima. Kalau layer 1 sampai 4 itu tetap full warehouse. Full warehouse. Nah, kalau yang subbin itu mulai layer kelima, dihitung si robot ini akan menjual layer per layer. Nah, ini berlaku. Distribusi and take profit. Jadi layer 7 kalau naik dia akan jual. Layer 6 dia naik akan jual per layer jualnya ya. Tapi kalau 1 sampai 4 tetap full warehouse. Nah, bedanya apa yang kedua sama ketiga? Kan sama-sama subbin tuh ya. Subbin ini nomor 2 dan nomor 3 adalah menjual sama-sama menjual per layer. Ya. Tetapi bedanya kalau yang nomor 2 ini subbin mode, nih yang nomor 2 Mas, subbin mode kan nomor 1 full warehouse mode. Nah, bedanya apa yang kedua? Subbid mode ini adalah kalau robot melakukan sell mulai layer 5 ke atas, kan jualnya per layer tuh. Maka profit dari per layer itu, misalnya layer 7 kejual, layer 6 jual. Nah, profit dari sell itu akan dipakai untuk mengurangi floating loss. Ya. Jadi, floatingnya juga berkurang. Jadi harganya itu otomatis jadi ter-averaging gitu. Nah, kekurangannya apa dari subbid mode ini? Dia tidak tercatat di revenue details, teman-teman. Makanya kalau teman-teman banyak juga yang nanya, "Loh, Mbak, di news saya ada notifikasi si robot ini jual loh. Tapi kok nggak ada revenue details, saya nol ya." Nah, coba dicek ini strategi mode-nya. Kalau teman-teman pilih yang subbid mode nomor 2, memang tidak tercatat di revenue details di robot Q. Tetapi tetap profitnya itu mengurangi floating loss. Floating loss itu apa sih, nanti kita lihat ya di punya saya misalnya. Floating loss, kalau kita pilih yang subbid mode itu dia akan mengurangi floating loss. Jadi si nomor 2 ini tujuannya untuk apa? Gitu. Untuk memudahkan kalau trennya lagi turun. Kalau trennya lagi kayak gini nih, lagi turun, anjloknya besar di atas 15%, di atas 20%. Nah, pilih yang nomor 2 ini bisa mengurangi floating loss, teman-teman. Gitu ya. Tetapi memang fee Binance itu tetap dikenakan. Kan kalau Binance itu ada apa namanya? Ada namanya ada namanya fee sell kalau Binance ya. Kalau Binance itu ada fee sell, jadi tetap dikenakan. Nah, bedanya apa sama nomor 3? Nomor 3 ini profitnya teman-teman kalau menjual per layer itu masuk ke revenue details. Tetapi harganya tidak averaging down, jadi floating loss-nya tetap, teman-teman. Floating loss-nya seperti apa nanti saya jelasin nih saya bisa masuk ke contoh. Floating loss itu kalau kita misalnya nih koin BNB lagi turun, floating loss-nya minus 10. Terus jumlah USDT kita yang mengambang kerugiannya itu, floating loss-nya jumlahnya $20. Nah, nomor 3 ini, kalau misalnya jual per layer, dia tetap profit, tetapi tidak mengurangi floating loss-nya. Jadi ruginya tetap minus 20. Tapi kalau teman-teman pilih nomor 2,
kerugiannya yang minus 20 itu jadi berkurang, misalnya jadi minus 15, minus $10 gitu, seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa sudah. Nanti kita jika ada pertanyaan kita langsung simulasi ya. Itu saya kembalikan ke Mbak Istia. Oke, thank you Mbak Citra untuk trainingnya dan penjelasannya tadi udah lengkap banget ya teman-teman. Jadi tadi kita sudah belajar tools apa aja sih yang ada di aplikasi Royal Q dan bagaimana caranya kita melakukan money management, dan juga tadi ada karakteristik koin ya. Jadi ternyata ada 3 karakteristik koin dan juga beda-beda settingannya untuk koin induk, koin altcoin, dan juga meme coin ya. Oke, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab nih. Jadi teman-teman, mumpung ada Mbak Citra di sini nih, kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan ya, boleh di kolom chatting, atau juga boleh bertanya secara langsung. Di sini sudah ada sih yang raise hand, Mbak Citra. Saya kasih kesempatan ya. Ya, silakan. Oke, saya akan kasih kesempatan kepada Bapak Jayadi. Silahkan Pak. Operator bisa dibantu to unmute. Halo? Kadang-kadang suka nggak sengaja keres gitu loh. Oke, ini ada siapa lagi nih? Ini di kolom chatting belum ada yang nanya nih. Coba kita lihat ya. Ada yang nanya belum? Kalau mau bertanya boleh di private message ke saya juga nggak apa-apa biar kebaca ya. Ini udah ada 9 orang sih yang udah raise hand. Ini juga ada yang nyala. Bapak Hairudin deh, silahkan Pak, saya to unmute ya. Nah ini sudah ada sih yang direct ya, berapa Mbak Citra saya bacain aja ya. Ini dari Saya nanti aja dulu. Oh ini udah ya, halo ini siapa Pak Jayadi ya? Iya. Oke, silahkan Pak Jayadi mau dari mana dan mau tanya apa? Halo? Bapak Jayadi? Halo? Oke. Bapak Hairudin itu. Oh, ini Pak Hairudin. Oke, silahkan Bapak Hairudin. Saya dengar aja dulu, Bu. Oh, kirain Bapak Halo? mau nanya. Oke. Berarti dari Pak Jayadi juga enggak ya? Kita beralih ke pertanyaan yang ada di kolom chatting aja ya. Jadi ini ada pertanyaan dari Dwi Febianto. Mbak, kalau masih newbie, kita perlu mantau apa saja ya setiap harinya supaya tetap terkontrol? Silahkan mungkin Mbak Citra bisa dijawab. Sebagai newbie, mesti pantau apa aja, tetap terkontrol. Ya, dilihat aja sebenarnya sih kalau kita mau full otomatis nggak perlu dilihat juga nggak apa-apa sih. Gitu ya. Tergantung modalnya sih, Bu. Pak apa Bu ya? Jadi tergantung modalnya. Gini, hukum ekonomi ya. Hukum ekonomi dalam bisnis adalah ya kalau modal lebih besar, otomatis yang hasil lebih bisa kita style kendor ya. Kita bisa lebih otomatis gitu loh. Dibanding yang modal lebih kecil. Misalnya modal $100 itu perlakuannya tidak sama dengan modal $1.000, 1.000 USDT gitu. Kalau 1.000 USDT kita beli manajemen 3% aja kita bisa full automatic. Tapi kalau misalnya 100 USDT mau full automatic bisa. Cuma nanti resikonya itu misalnya lagi turun, harganya turun, si robot nggak bisa beli lagi di harga bawah gitu kan, sehingga ya floating sih uangnya nggak loss, cuma resikonya adalah kita nggak dapat profit gitu ya. Jadi kembali lagi ke berapa balance yang di tradingkan, kita mesti lihat itu. Ya pantaunya lebih ke pantau floating ya, gitu. Itu sih, itu mesti dibedah lebih detail lagi. Gitu. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Jadi kalau kita mau full automatic ya pastikan kita mengikuti sesuai arahan dari pro tradernya ya Mbak Citra ya. Jadi jangan nyeleneh. Kalau modal $300 hanya boleh satu koin aja, jangan jadi 2 gitu ya Mbak Citra ya. Ya benar. Harus
mengikuti sesuai dengan saran dari ProTrader kalau mau copy trade ya teman-teman. Lalu ini ada lagi nih pertanyaan dari Bank Santosa. Mbak izin tanya, kalau kita strict menggunakan money management 3%, apakah bebas resiko nyangkut di bawah? Mohon pendapatnya. Ya, kalau menggunakan money management 3% itu lebih tenang sih Pak. Lebih tenang dibanding kita di atas 5%. Kalau nyangkut di bawah pun saya tidak menggaransi benar-benar tidak pernah floating. Trading tanpa floating itu bukan trading sih, gitu. Itu crypto ROI gitu ya. Trading tanpa floating itu sama aja nggak trading gitu. Floating itu justru menunjukkan bahwa kita memang bisa beli di harga bawah. Untuk nyangkut, nah nyangkutnya ini, kalaupun nyangkut, misalnya benar-benar turun melebihi, berarti kalau 3% udah oke, 3% benar-benar 3%, berarti kan kalau anjloknya itu melebihi 40%, anggaplah 40% ya. Kalau market sekarang kayaknya sangat tidak mungkin untuk 40%, anggaplah sekarang 40%, nyangkut pun dia pasti akan, berarti kan sampai margin call ke bawah itu, sampai bisa layer ke 15 ya, layer ke 19, ketika dia naik sedikit dia akan profit sih Pak. Jadi kalau misalnya nyangkut pun nggak masalah, floating pun sampai nggak usah bingung. Nih kalau misalnya nih banyak teman-teman yang modalnya 1.000, manajemennya 3% benar disiplin. USDT-nya habis, balance-nya habis, benar-benar habis. Udah banyak yang panik Mbak Istia. Pada lapor, aduh balance saya habis gimana nih gitu. Saya bilang tenang. Karena kan sebenarnya dari awal itu kita mengalokasikan dana untuk trading itu kan 1.000 USDT. Ya kan? Benar kan Mbak Istia? Bukan cuma 50 USDT gitu loh. Karena yang dipatokan apa ya itu di alam bawah sadar. Kita trading cuma yang awal-awal kalau lagi profitnya naik, marketnya naik, yang dipakai kan paling dananya 100, 200, 300 USDT ya. Tapi kalau lagi anjlok, benar-benar semuanya pakai semua habis. Ya. Tapi kan sebenarnya itulah dana kita gitu. Jadi kalau resiko nyangkut itu nggak masalah Pak. Kalau asal 3% tuh resiko nyangkutnya di bawah lama itu nggak kecil. Tapi kalaupun benar, nggak usah khawatir, itu kan berarti makan sampai margin call ke bawah. Bapak tinggal pilih strategi mode-nya tadi, saya sarankan di nomor 2 sama nomor 3. Jangan pilih whole. Jangan pilih yang pertama, jangan pilih whole warehouse. Iya, nanti lama ya ngejemput averaging price-nya ya, jauh. Betul. Jadi pilihnya nomor 2 atau 3. Gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Pak ya. Ini kemudian ada lagi nih Mbak Citra pertanyaan dari Manuel. Apakah profit callback itu seperti trailing stop di Forex? Ya, betul. Sama ya? Oke, lalu kemudian ada dari Pak Roni, bagaimana kalau kita mau berhenti main satu koin, apakah dengan menu stop margin call atau pause atau one shot? Kalau kita mau berhenti satu mau ganti koin. Ya, mau ganti koin, mau berhenti stop yang koin pertama itu. Jangan di pause Pak. Nanti kalau di pause pas harganya balik dia nggak bisa kejemput, dia nggak bisa jual. Jadi pilih aja one shot, kemudian stop margin call supaya dia nggak beli lagi, gitu. Ya, cukup ya, saya Pak, begitu ya. Jadi pilihnya one shot. Pilih one shot ya. Jadi sekali dia nggak akan setelah kejual semua dia tidak akan beli lagi ya, Mbak Citra ya. Kemudian ini ya, kalau benar-benar misalnya benar-benar kalau benar-benar apa Mbak? Benar-benar koinnya nggak mau, Bapak nggak mau koinnya beli lagi gitu. Kayaknya nih makin turun nih, udah aku stop margin call aja. Stop margin call itu one shot. Kayak kemarin market drop banget ya, bisa tuh kita stop dulu, nanti kita open lagi margin call-nya atau kita buy manual pas lagi harga di bawah itu bisa juga Mbak Citra ya. Jadi mengurangi floating gitu loh. Jadi makanya Royal Q ini dikatakan kadang bisa full automatic, bisa semi automatic, atau juga bisa kita setting sendiri. Itu enaknya Royal Q, sangat fleksibel teman-teman. Lalu ini ada lagi nih pertanyaan. Sync strategi itu apa gunanya? Bisa di on dan off kan lagi? Seperti apa caranya? Ini mungkin pertanyaannya bisa nanya ke ke upline atau inviternya ya, karena lebih ke teknis ya untuk on off itu ya. Teknis ya. Ini ada lagi tinggal diklik aja sih sync strategi. Kalau mau pakai copy trade tinggal klik sync strategi. Dan masing-masing trader masing-masing copy trade itu biasanya ada kolom chatnya, bisa
bisa ada grup Telegramnya atau chat di situ. Jadi teman-teman bebas tanya sama mereka ya. Oke, saya mau beralih nih ke penanya langsung nih. Udah nyalain video juga nih Bapak Aris Tokrat Kusuma. Silahkan Pak mau bertanya langsung. Saya sudah ask to unmute. Iya. Malam Bu, Iya malam saya mau Pak. nanya, saya mulai join kira-kira semingguan yang lalu, terus kemudian pak saldo di Binance 1000 USDT, terus copy trade yang apa ya, QQ ya kalau salah, QQ, Circle, ya QQ. itu saya nggak ngatur settingan apa-apa, udah ngikut aja. Seminggu berjalan sempat profit sampai 99 USDT itu, terus tapi karena ada market drop seperti ini, saldo di Binance kan paling nggak 100-an nih Bu, seperti itu karena buat apa averaging. Terus tadi koinnya tadi berapa ya, koinnya kayaknya 5 Bu, dari 1000 itu saya sesuai settingan 5 koin Bu, seperti itu, ada 5 koin. Terus kemarin ada 1 koin Atom itu sempat naiknya banyak Bu, sebelum market drop ini sempat. Terus saya sempat sell manual, apa ya, ada saldo Atom di Binance saya sell manual, terus kemudian belum beli lagi dan koin lainnya berjalan apa tradingnya sampai posisi sekarang kan. Sempat tadi pagi atau semalam tuh tinggal 50 USDT, terus tapi tadi pagi mulai recovery dikit-dikit, tapi masih 100 USDT aja sih Bu. Nah pertanyaan saya, ini kita harus ada intervensi manual atau sudah ngikut copy trade-nya terus aja, atau bagaimana sih Bu berdasarkan pengalaman? Kalau Bapak pilih copy trade, itu copy trade full automatic Pak, serahin ke dia, karena trader itu memang kerjaannya mereka copy trader, mereka kerjanya hari-hari trading, bukan jualan robot, tapi memang kerjanya trading. Jadi kalau Bapak udah putuskan untuk ikut copy trade, saran saya sih full. Bapak jangan jual manual, sell. Nanti itu yang pertama kalau Bapak jualnya di Binance ya, apa di Royal Q? Iya di Binance. Itu nanti kena penalti loh. Oh, jadi enggak, jualnya via Royal Q, Bu. Via Royal sell-nya di Royal Q. Oh iya, dijualnya karena sempat naik tinggi banget. Ya sempat naik tinggi itu kan sebenarnya callback-nya belum turun, dia ngesetnya, kita kan tidak tahu, setnya kan bisa kelihatan dia ngesetnya 0,3 atau 0, berapa, mungkin belum waktunya turun dia belum jual. Jadi kalau copy trade ya saran saya harus full sih Pak, full serahkan. Full sudah serahkan. Ya gitu, full serahkan. Kalau ini 1000 karena yang disuggest itu 15 USDT ya, mungkin Bapak bisa pilih 4 koin lah. 4 koin aja ya. Karena kan first buy-nya 15 ya sekarang disarankan. Iya. Oke, sudah cukup jelas Pak? Gimana? Atau? Ya cukup jelas. Oke, terima kasih Pak. Salam profit ya. Semoga sekarang sudah kejemput semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Oke, sekarang ada pertanyaan nih Mbak Citra, jadi karena tadi sudah nyinggung-nyinggung adalah sekarang 15 USDT, ini ada yang nanya nih dari Pak Joy. Saya terlanjur copy trade dan first buy-nya adalah USDT 10 USDT. Kalau diubah ke USDT 15 di tengah-tengah seperti sekarang ini, apakah ada efek langsungnya atau gimana tuh Mbak Citra? Nggak apa-apa sih, jadi nanti mungkin pembelian berikutnya 15 ya dia ya. Iya. Gitu. Jadi nah kalau copy trade coba dikomunikasikan tetap dengan copy tradernya. Ya, biasanya ada grupnya ya di Telegram. Iya, pasti ada grupnya. Jangan malu-malu. Twitter aja pro tradernya. Ya, harus tanya. Kalau saya begitu, saya ditanya, saya bilang, saya nggak tahu si trader ini kan masing-masing punya gaya, gitu loh. Ini kan dia. Gitu. Karena ada trader, copy trade itu masing-masing. Ada yang dia itu stylenya yang style balance-nya sekian, 100 sampai 500. Ada yang dia untuk orang-orang yang dibuka atas, ada gitu. Nah, coba dikomunikasikan deh saran saya ya. Iya, jadi teman-teman yang mau pakai copy trade, coba dicari grupnya di Telegram, biasanya banyak, circle-nya itu apa, biasanya ada, bahkan yang versi Indonesianya juga ada.
Ditanya aja di grupnya langsung sama copy trade-nya ya. Jangan malu-malu, kan kita udah share 1% buat mereka. Jadi kita harus nanya sama dia. Yoi. Mereka harus kerja buat kita gitu ya, biar mereka bergadang-bergadang. Oke, ini ada penanya langsung lagi nih, udah angkat tangan nih dari tadi. Halo Pak Erianto, silakan Pak. Dari mana Pak? Mau nanya apa? Saya dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Silakan Pak. Tadi kan memang saya tadi yang nyangkut banyak nih. Suaranya kurang jelas Pak, mohon maaf. Suaranya kurang jelas, coba. Yang nyangkut kan banyak. Yang nyangkut banyak, oke. Saya mendengarkan ini karena dari ibu. Mungkin akan saya wanti semua tuh. Iya. Ada yang sudah pembelian sampai 4 sampai 6 biji saya wanti, ada yang bisa di wall itu apa namanya? Wall apa namanya itu ya? Full warehouse. Ya, wall warehouse. Ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Maksud saya yang penting balik modal dulu, nanti saya akan kirim copy trade. Jadi supaya balik dulu. Karena ternyata di yang warehouse itu nggak bisa gitu. Itu gimana? Gimana Pak pertanyaannya jadi? Model itu model strateginya mau saya ganti wall warehouse, tapi ya bisa. Oh gitu. Oke. Yang bisa, yang enggak gitu. Oke. Oh iya, jadi Mbak Citra pertanyaannya dari Pak Erianto ini, jadi udah mulai trading dan kena floating, kemudian sudah setting one shoot. Nah, Pak Eri pengen ganti tuh strategi mode-nya jadi mungkin jadi Sabin mode gitu ya Pak ya, tapi ternyata ada yang nggak bisa, dia balik lagi ke wall warehouse, balik lagi gitu. Ya, Itu kenapa? Jadi gini Pak, kalau margin configuration Bapak misalnya Bapak isi margin call limitnya berapa? 15 gitu ya. Berarti kan 15 layer. Nah, kalau kita sudah terlanjur whole warehouse, itu kalau kita masih di layer 1 sampai 4 masih bisa dirubah. Tapi kalau kita sudah masuk ke layer 5, itu udah nggak bisa dirubah, Pak. Jadi udah pasrah. Jadi teman-teman perhatikan strategi mode-nya ya. Tapi kalau yang bagi copy trade sih, kita komunikasi coba. Jadi kalau misalnya nih Bapak pilih whole warehouse, Bapak udah nyampe 15, nggak usah 15, misalnya udah layer ke-7 lah, itu udah nggak bisa dirubah Pak. Gitu. Jadi mau nggak mau itu harus nunggu harga rata-rata. Gitu. Tapi kalau misalnya masih layer ke-4, kita mau rubah ke Sabin yang kedua apa ketiga bisa. Ini kebalikannya Bu, kebalikannya saya juga ke Sabin ya, ke Sabin mode. Tapi mau saya balik ke wall warehouse, ya bisa. Oh, jadi dia dari Sabin mode mau dipindah ke warehouse, Citra. Ya ada yang bisa, ada yang nggak juga gitu. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa gitu. Bapak pakai circle apa Pak? Saya wajar dulu kan, tadinya kan circle. Terakhirnya saya ganti wajar. Nah, terus itu namanya, intinya mau saya rubah tuh strategi mode-nya menjadi wall warehouse semua, tapi nggak bisa. Oke. Circle gitu. Kenapa Pak? Itu karena Bapak layernya udah masuk ke layer ini juga, jadi mau dirubah. Ininya kalau sudah masuk ke layer berapapun, mau dirubah itu nggak bisa. Tapi Udah masuk layer ke-5 ke atas nggak bisa dirubah, Pak. dengan wajar bisa tetap ya. Iya. Nah, kalau masih layer ke-4, Bapak mau rubah bisa. Kalau udah masuk layer ke-5 nggak bisa, Pak. Ya, Bapak gimana? Sudah cukup jelas, Pak, pertanyaannya? Berarti pasrah aja tuh. tapi tetap lanjut ya, gitu ya. Ya, di one shot aja boleh, Pak. Jadi stop, jadi nanti ya, yang Mbak Citra ya. Kalau mau stop Ya, dari one shot aja, Pak. One shot. Ya, bisa aja ya, tapi tetap nggak bisa rubah ke warehouse ya. Ya, karena udah masuk layer 5 ke atas. Tapi justru lebih cepat bebas dari floating kalau Sabin mode ya Mbak Citra ya daripada wall warehouse, ya nggak sih? Iya. Lebih cepat keluar. Kalau saya lebih suka Sabin sih. Kalau warehouse kan tadi seperti disampaikan itu nanti kan keuntungannya rata-rata. Umpamanya satu udah masuk 1% kan jual semua kan. Tapi kalau Sabin kan keuntungannya nggak rata-rata. Oke. Pilihan sih, Pak.
Pilihan itu. Oke Pak Erianto, semoga cukup menjawab ya, karena ini masih banyak yang nanya nih. Saya mau beralih nih. Terima kasih ya Pak Erianto. Semoga segera lepas dari floating dan cuan tumpah-tumpah ya. Oke, ini ada pertanyaan dari ini banyak yang mau nanya langsung juga nih. Saya kasih kesempatan aja deh buat yang nanya langsung. Pak Ismoyo, silakan Pak Ismoyo. Pak Ismoyo. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam Pak Ismoyo, dari mana? Madura ya? Ya, Bangkalan. Oh, Bangkalan. Silakan Pak, mau bertanya apa Pak? Salam happy cuan, tumpah-tumpah. Iya, happy cuan tumpah-tumpah. Saya kan ikut copy trade ya. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah dibiarkan saja selamanya, terus enggak apa-apa, terus nanti otomatis secara real time itu mengikuti update-nya trader gitu loh. Atau perlu dievaluasi atau mungkin ada jangka waktu tertentu kita harus memilih lagi yang lebih, atau mungkin copy trade yang saya ikuti itu kurang prospektif lagi misalkan gitu. Satu. Kedua, misalkan saya mau top up equity-nya, apakah nanti copy trade yang pertama digabung saldonya itu, atau bisa dibuat terpisah nanti? Bisa di Oke. Ya. Oke. Yang pertama, Bapak kalau ikut copy trade memang pasrah ya sama dia. Dia itu copy trade biasanya ganti-ganti koin gitu. Jadi kita nggak perlu pilih koin sih. Nah, mau selamanya sih boleh Pak. Atau mau ganti copy trade boleh juga. Bapak tinggal evaluasi, misalnya ikut copy trade A gitu ya. Selama 2 minggu, memang sih trading itu tidak bisa teman-teman hitung harian. Trading itu adalah pekerjaan menunggu. Walaupun kita trading sendiri ataupun pakai robot. Itu ya yang utama. Teman-teman harus akumulasi dalam 1 bulan. Nggak bisa dalam 1 minggu. Saya pernah nggak profit 6 hari juga pernah. Pernah saya nggak profit 6 hari. Karena MM-nya lebih. Kemudian tim saya juga, itu ada namanya bapak-bapak tuh. Modalnya 1.300. Saya sudah setting beli 9 koin. Karena dia utak-atik dia beli 48 koin. Bayangin Mbak Istia. Nah, itu selama berapa yang aku mingguan lebih ya. Ngelepasin 48 koin berat loh. Bukan posisi market up, sideway. Tapi pas sebulan persis, dia lapor saya, Mbak, profit 25%. Gitu. Jadi, Bapak evaluasinya ya 1 bulan ya. Gitu loh. Kalau nggak sampai 1 bulan ya 2-3 minggu lah. Gitu, Pak. Karena gini, ini kan baru sekitar 3 hari nih. Oh, ya belum bisa dinilai, Pak. Lumayan lah, makanya istilahnya boleh dibilang sudah di atas 1% kalau di rata-rata juga kan belum bisa dipatokan kan, masih hitung harian. Ibaratnya kan belum. Nah, cuma itu tadi pertanyaan saya yang kedua. Kemungkinan kelihatannya nggak usah nunggu 1 bulan tuh pengen top up gitu loh, Mbak. Oh, ya silakan top up nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak, top up. Top Maksud up, saya, ya. Top up nggak apa-apa. Nggak ngaruh sih Pak, gitu. Digabung nanti saldonya. Oh gini, kalau bukan, ya pasti tergabung. Jadi gini, Bapak sekarang udah beli berapa koin dari copy trade? 13. Modalnya berapa Pak? 2.000. 2.000. 2.000 5%-nya, kebanyakan Pak. Bapak masukinnya berapa koin? Tabelnya gitu dari anunya. Oh, udah ada konsultasi dengan copy trade-nya ya? Ada ya, dia kasih anu. Dari first buy first buy-nya 10. Oke. Bisa sih 5% ya, lebih koin 3 koin. Ya, first buy-nya 10 ya. Belum. Bapak kalau mau nambah koin, ya nanti tinggal Bapak beli koin, menambah balance. Misalnya Bapak nambah balance-nya berapa 1.000 gitu. Bapak tinggal beli koin sendiri sih. Bisa juga nambahin, jadi ada koin yang dibeli sendiri. Dalam satu akun nanti itu jalan sendiri-sendiri ya? Oh bisa Pak, saya juga gitu. Jadi dalam satu Royal Queue, saya ada ambil setting sendiri, saya ada ambil copy trade.
Berarti nanti bisa copy trade beberapa ya, misalkan Oh, saya kalau copy trade nggak bisa, Pak. Bapak hanya pilih satu copy trade aja, tapi bisa dikombinasi dengan kita punya settingan sendiri, kita jalan sendiri tanpa copy trader. Tapi kalau digabungin misalnya si setup QQ sama Royal Q Indonesia nggak bisa, Bapak harus pilih salah satu. saya pengennya dua-duanya nanti misalkan jadi ya, misalkan Hmm. jadi tambah balance. Kan Hmm. terpisah dengan balance yang yang sudah jalan ini. Nah, balance yang baru ini pengen copy trade lagi gitu loh, Mbak. Dengan copy trade yang berbeda. Ya, apa boleh, apa harus yang sama? Dan Oh, kalau harus yang sama, nggak bisa beda, Pak. Kalau copy trade itu pokoknya kita punya satu akun ya satu copy trade, tapi bisa dikombinasi sama kita jalan sendiri, trading sendiri. enggak, jangan nyinggung jalan sendiri dulu lah. Saya ini aja belum paham saya apa itu. Oh ya udah, copy trade aja, udah. Copy trade aja, Pak, ya. Jadi kalau copy trade langsung terima beres aja, Pak. Nah, balance yang baru nanti jalan sendiri tapi ya copy trade-nya meskipun dengan copy trade yang sama ya. Oh Settingannya iya, nanti kan dia akan nambah sendiri. Atau Bapak bisa edit nambah koin. Cancel terus nambah koin jadi berapa. Pak Ismoyo, mudah-mudahan cukup menjawab ya pertanyaannya ya. Jadi tidak ada masalah kalau mau penambahan modal, tetapi tetap hanya boleh satu yang dipakai kalau synchronize strategi itu. tapi Sudah settingannya, jelas ya, Pak? settingannya digabung ya. Iya, Dengan- betul. Ya kan betul, Pak? Iya, Ya, tinggal ini cancel terus masukin nambah koin berapa nanti sync lagi gitu aja. Ikutin Intinya tabel aja, Pak. Ya, Cancel ikutin dulu. aja. settingan lama cancel Nah, dulu ya. nanti konsultasi sama dia ya. Ya, siap. Oke, terima kasih Bapak Ismoyo. Salam cuan tumpah-tumpah ya, Pak. Oke, karena kita sudah jam 8.45 nih Mbak Citra, jadi saya juga mau minta maaf nih kalau ternyata nggak bisa semua pertanyaannya kejawab, tapi teman-teman jangan khawatir, boleh langsung tanyakan saja ke upline-nya, pasti upline-nya mau bantu, atau inviter-nya pasti mau bantu ya. Jadi saya paling membatasi 2 pertanyaan terakhir, yang mana dari kolom chatting dan juga penanya langsung. Oke deh, kalau gitu untuk penanya langsung saya kasih kesempatan untuk Pak Chandra Winata. Silakan Pak Chandra. Saya sudah ask to unmute. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam Pak Salam cuan Chandra. semuanya. Dari Ya. mana? Saya dari Bandar Lampung. Oke, silakan Pak. Mbak, saya mau nanya, ini kan saya baru join ya. Ini saya lihat satu hari ini bagus banget. Satu hari ini bisa cuan sampai 9 kali. Ya, itu saya mau tanya, parameter dari bot trading itu dalam pembelian otomatis berdasarkan apa ya? Contoh, tadi saya lihat, saya baru jual, bot itu kan baru jual otomatis. Tiba-tiba dia langsung beli lagi, jual, tiba-tiba dia langsung beli lagi. Nah, dia parameter pembelian itu dari mana ya? Apa mungkin nggak botnya itu setelah jual otomatis, dia nunggu 1 jam baru beli lagi? Nah, saya mau tahu tuh parameternya dari mana. Oke. Iya. Terima kasih pertanyaan Pak Chandra. Silakan Mbak Citra. Iya, Pak Chandra, parameternya dari settingan yang tadi saya jelasin, yang saya bilang whole take position profit, target profitnya 1,3. Iya betul. Yang itu. Dia akan jual, dia pokoknya target profitnya 1,3. Tetapi dia tidak akan jual kalau si market ini, si koin yang Bapak beli ini, harganya belum turun 0,3%. Ya. Oh iya, itu saya ngerti. Maksud saya, belinya lagi kapan? Iya, belinya lagi kapan? Nah, 0,5 tadi. Dia tidak akan beli kalau market harga itu tidak naik 0,5. Jadi kebalikannya sama yang sell tadi. Oh, jadi dia kalau misalkan baru jual, gitu. Terus jadi kalau tiba-tiba naik dia 0,5 dia akan beli lagi. Walaupun jadi, sebenarnya beli itu beli. Iya ya Bu, silakan Bu. Iya, jadi beli itu naik 0,5 itu jadi seperti alam. Kapan dia akan beli lagi kan? Ketika jual dia turun, pas turun dia akan jual ya, turun 0,3% dia akan jual. Nah kemudian si koin ini harganya bisa turun lagi, turun. Nah ketika naik 0,5% dia akan beli. Seperti itu. Oh jadi sistemnya dia kalau misalkan setelah jual terus dia naik 0,5 lagi,
Berarti itu semacam membaca bahwa arah mungkin akan bullish. Mungkin seperti itu ya, Bu ya. Ya, Oh, terus jadi satu lagi, Bu. pokoknya jadi alarmnya itu ya, gitu. Oke. Jadi dia udah Terus otomatis membaca seperti itu. satu lagi, tadi kan saya juga lihat dia ada take profit udah naik 1,3%. Tapi kan dia belum jual ya kan, Bu ya. Terus dia turun 0,3, dia baru jual di situ. Itu juga termasuk, Bu ya. Karena yang saya tahu itu yang saya pahami dia udah lebih dari 1,3, 1,5, 1,7 terus turun 0,3 dia baru jual. Dan itu berlaku di 1,3 juga, Bu ya. Ya, jadi 1,3 itu profitnya, targetnya, Pak. Iya, Nah, betul si target. 0,3 ini sebenarnya adalah penanda kapan si robot ini harus jual. Kalau ternyata si koin ini, misalnya koin BTC yang Bapak beli, koin BTC udah 1,3, ternyata dia maunya masih naik terus nih, sampai 2%, naik lagi sampai 3%. Nah, dia nggak akan jual sebelum 0,3% turun, gitu. Oke, itu Jadi berlaku memang juga. Beda-beda ya. Oh, berarti itu juga berlaku untuk misalkan dia sudah 1,3% nih, pas. Tiba-tiba dia turun 0,3. Berarti dia jual di 1% dong, Bu. Gimana? Dia 1,3. Misalkan nih dia ada naik 1,3%. Ya kan? Terus tiba-tiba market turun lagi 0,3. Jadi saya misalkan cuma profit 1%. Langsung jual. Langsung jual ya? Iya. Oke. Iya, langsung. Iya. Cukup jelas ya Pak Chandra? Iya, cukup jelas. Makasih Terima kasih ya. Happy Terima profit kasih. Pak. Wah, hari Ya, pertama terima sudah kasih. cuan tumpah-tumpah. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Oke, Ya, Pak. Mbak Citra, ini pertanyaan langsung deh ya, dari dari kolom chatting ini banyak banget yang chatting bertanya. Oke, apakah saya nyari pertanyaan yang paling pas ya, karena mungkin untuk di kolom chatting ini akhir ya untuk. Oke, ini ada pertanyaan dari Marlin. Kalau modal kita kecil, dana USDT sudah habis, robot tidak ada transaksi lagi, apa solusinya? Nah, kebetulan untuk Cimarlin ini kondisinya modal 1000 USDT, copy trade-nya main 6 koin. Jadi dia sudah habis nih USDT-nya. Jadi istilahnya robotnya tidur gitu kan, karena tidak ada transaksi lagi gitu, dan mungkin masih floating. Sarannya gimana Mbak Citra? Oh, copy trade ya? Iya, copy trade. 6 koin kebanyakan sih ya, harusnya 4 ya. Jadi sarannya kalau copy trade memang harus ini dia ya, full pasrah sama copy trade-nya gitu. Kecuali kalau misalnya Ibu mau nembak nih, replenish tuh serok bahasa Indonesianya ya. Nembak satu-satu itu yang saya lakuin sih. Cuman memang harus paham, bisa baca koin ini akan naik atau tidak. Itu ya mesti cancel sih. Cancel mereka, kemudian di stop margin call semua, kemudian deposit, kemudian kita uraikan floating satu-satu. Itu sih Bu. Tapi kalau misalnya ribet, ya udah tunggu aja. Pasrah aja ya. Jadi tentunya teman-teman supaya kita tidak terjebak dengan floating loss tinggi dan kehabisan modal, harus pakai money management ya Mbak Citra, yang ngikutin tabelnya gitu. Jadi jangan dilebihkan. Ibu cek metode strategy mode ya di pilihan apa, whole warehouse atau Sabin. Ya, jadi tadi sudah diinfokan kalau mau cepat keluar dari floating menggunakan Sabin mode ya. Oke, teman-teman, mungkin karena sekarang juga sudah jam 8:05. Oh, ini ada ini banyak banget pertanyaan yang masuk saya ternyata ya. Oh, banyak ya. Silakan Mbak Citra kalau mau dijawab. Nggak masalah selama Mbak Citranya mau jawab. Oke, Pak Mas. Apakah masih? Oke, ini ada yang nanya, Kak, kalau di Royal Q profit, tapi di Binance asetnya berkurang, itu penjelasannya gimana ya, Kak? Iya. Jadi kan gini, sebenarnya karena sekarang Royal Q itu posisinya masih ada open posisi, Kak. Jadi masih ada open posisi beberapa koin sedang berjalan dan floating, pasti posisinya floating. Nah, harus dihitung ya, harus dihitung semuanya. Berapa modal awal, kemudian
modalnya berapa, profitnya berapa, nah itu kan ketemu tuh jumlahnya berapa. Nanti dihitung dengan selisih floating loss yang sedang berjalan. Karena pasti kan sekarang kondisi market lagi merah. Kalau Bapak kena apa namanya floating loss, otomatis nilai USDT-nya berkurang gitu ya. Kalau misalnya mau tahu lebih jelas kalau lagi plus sudah pasti plus semua atau dirubah one shot sehingga tidak ada posisi sama sekali, itu baru pasti akan ketahuan. Pasti akan modal plus revenue details pasti klop gitu sih. Ya. Itu kemudian satu pertanyaan lagi. Oke. Nah, jika 7 layer hanya sampai 6 layer USDT sudah habis. Di layer ke-6 USDT sudah habis, bagaimana Mbak? Apa masih stop margin? Apakah nantinya kalau stop margin masih profit untuk layer 1 sampai dengan 6? Nah, kalau udah habis sih nggak usah di stop margin ya, karena percuma juga kalau di stop margin. Toh open margin pun si robot nggak bisa beli lagi, orang USDT-nya udah habis. Tapi profit layer ke-6 dan ke-5 bisa Pak, kalau Bapak pilihnya sub-bin mode tadi. Jadi naik sedikit, layer 6 akan jual. Tinggal layer 5 naik sedikit akan jual. Nah, tinggal di 1 sampai 4 itu menunggu di harga rata-rata tengah-tengah. Oke, Mbak Istia, begitu. Banyak banget, tapi kayak nanti saya dipelototin loh. Nggak boleh lama-lama. Mbak, di mute itu, Mbak Istia di mute. Iya. Ini banyak banget sih sebenarnya pertanyaannya, cuman kebanyakan teknis. Kalau untuk teknis mungkin bisa bertanya ke upline-nya gimana caranya untuk memulai trading. Nanti next time kita akan belajar mengurai floating ya. Mau nggak? Wah, mau dong, Mbak Citra. Aku juga mau belajar nih. Karena kan waktunya habis ya. Karena aku juga sama sih lagi banyak floating pastinya ya, karena market lagi kemarin ya, pastinya. Ya. Next kita akan belajar mengurai floating, jadi biar teman-teman floatingnya nggak tinggi. Itu kan. Oke. Gitu. Gimana caranya supaya kita nggak floating tinggi ya? Ya, nggak floating tinggi, floatingnya nggak gede-gede. Kita akan belajar. Kalau floatingnya banyak, floating semua gimana? Bisa nggak caranya? Bisa. Oke, ini mungkin jadi pertanyaan penutup ya. Oke, Mbak, aku baru main dan selama ini aku pantau uang di Binance nggak terlalu banyak berkurang apabila trading di Royal Q sedang berjalan. Nah, pertanyaannya, apakah uang di Binance tersebut yang sedang ditradingkan gitu oleh robot itu bisa ditarik kalau sedang berjalan atau nggak bisa? Kalau berjalan berarti harus di sell dulu kan? Di sell berarti sell cut loss ya. Ya, saran saya sih kayak kemarin teman-teman saya juga banyak yang mau narik, misalnya butuh duit, narik modal setengah kayak sepertiga gitu ya, di one shot dulu semua atau di one shot semua. Jadi kalau ada yang lepas 1-2 lumayan kan bisa ditarik, tapi kalau memang urgent banget ya mau nggak mau di sell cut loss ya gitu. Tapi sell cut loss pun juga jangan semua sih. Nanti next time ya saya ajarin caranya sell cut loss tapi untung. Oh gitu. Wah, aku juga mau belajar nih dari Mbak Citra. Ya. Nantikan sesi-sesi training selanjutnya. Nantikan sesi-sesi training selanjutnya karena malam hari ini adalah basic training untuk mengenal apa itu tools-tools yang ada di aplikasi Royal Q ya, teman-teman, dan juga karakteristik koin. Mungkin Mbak Citra bisa kasih closing statement buat teman-teman di sini semuanya yang hadir nih. Ini tadi kita 600 orang loh yang datang basic training. Silahkan Mbak Citra mungkin mau kasih closing statement supaya teman-teman pokoknya meskipun lagi beres semangat ini market lagi diskon. Jadi kalau yang punya dana waktunya beli, tadi saya juga beli Doge gitu kan. Suami saya bilang, "Doge beli Doge." Udah berapa kali gitu ya. Terus kemudian teman-teman pokoknya jangan putus asa. Aduh kok market beres. Jadi begini teman-teman, saya kasih tahu siklus dari alur kripto. Kripto itu siklusnya naik turun. Nggak mungkin dia di atas terus. Kenapa? Karena kripto itu juga dikendalikan oleh whales dan cukong. Kalau udah di atas, semua whales dan cukong itu, ya memang begitu. Di dunia kripto istilahnya begitu. Whales ini sudah waktunya TP, take profit. Iya dong, seperti
ya anggaplah Mbak Istia udah beli banyak banget, udah waktunya TP ya, mereka TP, berarti mereka sell besar-besaran gitu. Jual untuk TP, untuk take profit. Nah, ketika mereka jual, itu kan whales, itu benar-benar whales yang di atas dan cukong-cukong gitu ya. Mereka jual, otomatis sell, kan berarti harganya turun tuh, drop. Nah, ketika drop, mereka serok lagi. Ya, kita ikutin cara mereka, walaupun kita remahan-remahan ya. Tapi teman-teman harus tahu siklusnya kripto itu seperti itu. Nggak mungkin naik terus, kalau udah di pucuk ya mereka waktunya TP. Kalau udah TP langsung drop, apalagi sekarang ada news China gitu. Tapi ya news China ini juga digoreng juga untuk whales bisa serok gitu. Ya teman-teman nggak usah patah semangat karena uang kita juga nggak hilang floating. Nah untuk menguraikan floating nanti ada cara-caranya juga sih gitu. Oke, nanti kita langsung todong aja deh. Pokoknya kuncinya sih rajin ikut Zoom ya, karena setiap pembicara itu gayanya berbeda-beda. Rajin bertanya juga dengan grupnya. Biasanya grup masing-masing ada Zoom sendiri. Ya. Oke, nanti next Terima time. kasih Mbak Citra untuk malam hari ini ya, luar biasa penjelasannya. Pokoknya saya menantikan training untuk menguraikan floating ya Mbak Citra. Aku daftar pokoknya. Salam cuan tumpah-tumpah teman-teman. Saya Istia, memohon maaf kalau misalnya banyak pertanyaan yang tidak bisa terjawab. Tapi jangan khawatir karena kita akan selalu ada basic training di hari Jumat dan juga ada business conference di hari Minggu dan hari Rabu. Saya Istia mengucapkan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mbak Citra. Salam cuan tumpah-tumpah. Happy cuan. Happy cuan. Thank you operator. Thank you semuanya. Royal Q Indonesia Team present. Roadshow 2021 Java and Bali. Business preview. Royal Q, the best crypto trading bot. Guest speaker, Mr. Santoso. The first rank of VIP 6 Royal Q Global. Meet our Royal Q VIP leaders. Jakarta, September 26th. Tanggerang, September 27th. Bekasi, September 28th. Bogor, September 29th. Bandung, September 30th. Semarang, October 2nd. Solo Ride, October 3rd. Surabaya, are you ready to be rich? Take your seat on RoyalQ.info. Royal Q, Indonesia Team.